Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin membahas lagi soal peraturan baru dari YouTube gitu kan untuk para konten kreator gitu. Seperti apa peraturannya? Simak terus video ini. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia YouTube, atau buat kalian semua yang baru tahu soal channel ini, gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe. Karena channel ini akan membahas soal tips dan trik peraturan-peraturan YouTube di tahun 2020 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja menuju ke pokok intinya gitu teman-teman. Nah, jadi YouTube itu mendatangkan lagi peraturan baru untuk para konten kreator. Sebenarnya ini peraturan udah dari tahun kemarin, cuman di tahun kemarin itu belum disempurnakan oleh YouTube gitu kan. Nah, di peraturan kemarin itu yang datang yaitu adalah konten yang dibuat untuk anak-anak. Jadi YouTube itu menginginkan para konten kreator untuk memisahkan antara konten yang buat anak-anak dan konten yang tidak ditujukan untuk anak-anak gitu kan. Nah, terus apa hubungannya dengan peraturan yang sekarang gitu kan? Nah, peraturan yang sekarang itu sebenarnya masih sama teman-teman, yaitu adalah konten yang harus dipisahkan antara konten anak-anak dan konten yang tidak ditujukan untuk anak-anak gitu kan. Nah, jadi isi emailnya itu seperti ini. Nah, di sini YouTube itu baru mengirimkan email kepada para kreator gitu kan. Di sini tulisannya, halo Level Up Video, September lalu kami mengumumkan serangkaian perubahan untuk semakin melindungi anak-anak dan privasi mereka di YouTube. Dan untuk menangani masalah dan yang diajukan Komisi Perdagangan Federal atau FTC Amerika Serikat gitu kan. Nah, kalau kita ke bawah lagi di sini teman-teman, yang tulisannya itu di blog sama YouTube yang gede ini, itu mulai sekarang kami tidak lagi menayangkan iklan yang dipersonalisasi atau mendukung fitur seperti komentar, stories, live chat, lonceng, notifikasi, dan lain-lain gitu kan, di video yang dikelompokkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Jadi maksud dari YouTube atas isi tulisan ini yaitu adalah ketika kalian itu membuat konten tentang anak-anak, nanti subscriber kalian itu sudah tidak mendapatkan lagi soal lonceng notifikasi, tidak bisa komentar di video kalian, stories, live chat, dan lain sebagainya. Jadi maksud dari YouTube itu seperti itu. Terus kalau kita ke bawah lagi di sini, jika Anda belum melakukannya, pastikan Anda menetapkan channel dalam kurung atau masing-masing video sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak gitu kan. Karena pada akhirnya ini akan menentukan penanganan konten Anda di YouTube. Nah, untuk peraturan yang di tahun lalu ini, ketika kita itu tidak menyeting konten kita itu untuk anak-anak atau tidak gitu kan, kita masih bisa untuk mendatangkan iklan, terutama di konten kalian yang ditujukan untuk anak-anak gitu kan. Nah, di peraturan yang terbaru ini, maksud dari YouTube di tulisan yang ini gitu kan, jadi ketika kalian itu tidak menyeting channel kalian itu ditujukan untuk anak-anak atau tidak, nantinya tim YouTube yang akan langsung menyeting channel kalian gitu. Ya, intinya tim YouTube akan langsung terjun untuk menyeleksi lah, intinya seperti itu, menyeleksi channel kalian itu ditujukan untuk anak-anak atau tidak gitu kan. Nah, contohnya konten anak-anak itu seperti apa bang gitu. Nah, contoh konten untuk anak-anak itu adalah ya seperti animasi, kartun, terus lagu anak-anak, dan dikasih video anak-anak seperti itulah teman-teman. Pasti kalian juga udah tahu kan, udah paham juga gitu kan. Nah, yang jadi masalah di sini yaitu adalah gimana dengan konten game gitu teman-teman. Nah, konten game itu, jadi konten game itu masih bisa kita tujukan untuk yang bukan untuk anak-anak teman-teman. Jadi nanti kita akan setting gitu kan. Gimana menyetingnya bang? Nanti aku akan kasih tahu gimana cara menyetingnya gitu kan. Pokoknya kalian simak dulu biar kalian itu paham gitulah. Nah, setelah YouTube itu mengasih tahu seperti ini, terus konten yang untuk anak-anak itu nantinya tidak akan bisa mendapatkan dolar teman-teman. Ya bisa dibilang dolarnya itu akan menjadi kuning gitu kan. Kalau di dolarnya kuning itu, kalau setahu aku sih itu kata si YouTube sih itu 75% tidak tampil dan 25% bisa tampil gitu. Tapi
selama aku jalanin di dolar kuning itu iklan gak ada yang tampil teman-teman. Di sini YouTube juga udah mengasih tahu iklan yang dipersonalisasi gitu kan. Oke, kita langsung saja menuju ke settingnya ya teman-teman. Di sini untuk menuju ke settingnya kalian masuk aja ke channel kalian gitu kan. Masuk ke channel kalian, terus kalian ke bawah masuk ke setting teman-teman di sini. Kita klik setting. Nah, setelah setting di sini kalian masuk ke channel gitu teman-teman. Di channel ini kalian masuk lanjut ke setelan lanjutan. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk kalian pilih gitu kan. Yang pertama di sini ditetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Jadi yang pertama ini adalah ketika kalian itu mau bikin konten soal anak-anak, ya kalian klik yang atas ini. Kalau saya klik di sini, nah di sini akan ada pemberitahuan lagi dari YouTube. Peraturan barunya ini keluar lagi teman-teman, yaitu adalah perubahan pada channel Anda. Iklan tidak akan dipersonalisasi gitu kan. Iklan yang tidak dipersonalisasi tetap dapat ditampilkan ke penonton sesuai dengan omongan aku yang tadi gitu kan. Dolarnya itu akan berubah menjadi warna kuning teman-teman. Ya intinya 75% iklan tidak tampil dan 25% iklan bisa tampil. Terus yang kedua di sini notifikasi, komentar dan story akan dinonaktifkan. Jadi untuk para subscriber kalian yaitu tidak akan mendapatkan notifikasi dan tidak bisa komentar di video kalian dan di story kalian gitu. Nah untuk yang kedua sini tidak ditetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Jadi untuk yang kedua ini yaitu adalah channel yang tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini ketika konten kalian itu isinya tentang game gitu kan, kalian mending pilih yang kedua sini teman-teman. Terus yang ketiga ini adalah saya ingin meninjau setelan ini di setiap video. Nah, ketika kalian upload nanti akan dikasih kasih pilihan konten itu buat anak-anak atau tidak gitu untuk yang ketiga ini teman-teman. Tapi aku saranin buat kalian yang kedua sini saja gitu kan. Kecuali kalau konten kalian itu isinya tentang anak-anak ya terpaksa kalian harus yang atas ini. Tapi kalau konten kalian itu yang menyangkut ke anak-anak itu adalah game kan, kalian mending pilih yang kedua sini dan itu masih aman. Saya juga punya channel game, saya setting di yang kedua sini dan masih aman. Iklan juga masih tampil hingga sekarang teman-teman. Nah jadi seperti itu aja. Terus di sini saya akan kasih tahu lagi pada kalian semua yang sudah isi konten kalian itu tentang anak-anak. Terus kalian harus melakukan apa? Aku saranin buat kalian semua untuk sekarang mending kalian transisi aja dari konten anak-anak menjadi konten yang tidak ditujukan untuk anak-anak gitu kan. Nah, ketika kalian itu masih menjadikan konten anak-anak gitu kan, ya isi dari video kalian itu tentang anak-anak, ya kalian akan mendapatkan dolar kuning alias kalian itu tidak bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube lah. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Ya kalian mending transisi aja ke game, ke masakan atau kemana gitulah. Selain itu, kenapa YouTube kok menerapkan peraturan baru lagi di soal konten untuk anak-anak ini teman-teman? Ya karena kalian tahu sendiri lah, kalau konten kreator zaman sekarang itu maunya yang instan gitu kan. Ketika kalian itu mengupload video yang agak kebuka sedikit lah, bisa dibilang gitu, kelihatan belahan dadanya lah atau apa gitu kan. Nah itu masih bisa ditampilkan iklan. Nah untuk yang bulan sekarang itu setelah datangnya peraturan ini, konten-konten yang seperti itu yang bisa dibilang agak sensitif ke dunia pornografi gitulah, itu langsung akan mendapatkan dolar kuning oleh YouTube teman-teman. Nah ketika kalian itu mulai bikin YouTube dan langsung mengupload video yang seperti itu, dampaknya yaitu adalah yang pertama kalian akan susah dimonetisasi, dan yang kedua ketika kalian dimonetisasi kalian akan mendapatkan dolar kuning terus menerus, dan itu artinya percuma saja teman-teman karena tidak akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke teman-teman semua, mungkin video yang cukup untuk hari ini. Buat kalian semua yang ingin gabung di grup WhatsApp aku, silakan kalian klik aja link yang ada di deskripsi video teman-teman. Kita gabung, kita saling support, kita saling belajar seperti itu. Oke, jangan lupa bikin video, jangan lupa bikin konten, dan selalu konsisten teman-teman. See you next video teman-teman.